Permisi, Bu. Selamat siang, Rindi. Silahkan duduk. Hai, Bu. Sebelumnya, kamu memastikan dulu terlebih dahulu posisi duduknya dengan nyaman ya, Rindi. Karena proses konseling ini akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit ke depan. Baik, Bu. Sudah nyaman kok ini. Baik, sudah. Karena kamu sudah nyaman, duduknya sekarang Ibu mau tahu bagaimana sih kabarmu hari ini, Rindi? Kalau hari ini, puji Tuhan, saya sehat sih, Bu. Kalau maksudnya bagaimana ini? Ya, Bu, kalau hari ini saya sehat, Bu. Karena 3 hari yang lalu saya dirawat di rumah sakit, Bu, karena sakit tipes. Ya ampun, Rindi, maaf ya Ibu sampai nggak tahu kalau kamu tuh kemarin sakit. Tapi syukurlah jika hari ini kamu sudah sehat kembali. Iya, Bu, nggak apa-apa. Tapi Ibu lihat hari ini kamu terlihat murung ya Rindi. Tampaknya mata kamu sembab. Oh iya Rindi, sebelum kita lebih lanjut, Ibu akan memberitahu bahwa pada konseling hari ini itu silahkan nanti Rindi menceritakan semua apa yang Rindi rasakan. Jangan ada yang ditutup-tutupi karena di sini Ibu akan menjaga kerahasiaan dari semua cerita yang Rindi ceritakan kepada Ibu hari ini. Jadi nanti apa yang masalah Rindi itu tidak akan bocor kemana-mana. Jadi Ibu akan menjaga kerahasiaannya. Baik, Bu. Iya, tadi kan Ibu bilang mata saya sembab. Soalnya tadi malam saya nangis, Bu. Nangis malaman. Soalnya saya sangat sedih, Bu. Oke, Ibu paham Rindi akan keadaanmu saat ini. Kalau dengan begitu kita akan membahas permasalahanmu ke sesi selanjutnya ya Rindi. Baik, Ibu. Oke, sekarang coba Rindi ceritakan apa perasaan dan pikiran yang Rindi rasakan saat ini dengan jelas dan lebih spesifik lagi ya Rindi. Baik, Bu. Jadi, saat ini pikiran dan perasaan saya sedang sangat sedih ya, Bu, ya. Dan kacau juga, Bu. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya nantinya, Bu. Ibu dan kakak saya sudah tiada, dan ayah saya nggak tahu di mana, Bu. Karena dulu ayah dan ibu bercerai, dan aku sama kakak ikut ibu. Saat ini, saya tidak punya siapa-siapa, Bu. Saya sangat bingung. Merasa bingung? Iya, Bu. Saya sedih karena sekarang saya tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Dan sangat bingung karena setelah lulus SMA ini, nanti saya bingung melanjutkan pendidikan saya ke perguruan tinggi atau tidak, Bu. Lalu apa yang membuatmu bingung akan kedua pilihan tersebut, Rindi? Di dalam hati kecil saya, sebenarnya saya ingin sekali melanjutkan kuliah, Bu, supaya sertifikat-sertifikat kejuaraan akademik saya lebih bermanfaat, Bu. Dan saya ingin menambah serta mengembangkan kemampuan dan pengetahuan saya. Tapi, apakah saya pantas, Bu? Lalu, jika saya sukses nanti, untuk siapa kesuksesan ini? Saya sudah tidak punya siapa-siapa, Bu. Saya memang tidak berguna, Bu. Sampai ibu dan kakak saya saja, saya tidak bisa membahagiakan mereka. Saya memang tidak berguna, Bu. Baik, di sini Ibu sangat memahami perasaan dan pikiran yang kamu rasakan hari ini, Rindi. Jadi, saat ini kamu merasa sangat sedih atas kepergian kakak dan ibumu, serta kamu memiliki kebingungan dalam memilih antara kedua pilihan untuk lanjut berkuliah atau tidak setelah lulus SMA nantinya. Lalu, apakah nanti jika kamu sudah lulus kuliah dan kamu jadi orang sukses, kamu juga bingung akan bagaimana sih kesuksesan dan kebahagiaan kamu akan diterapkan karena ibu dan kakakmu ini sudah tiada. Iya, Bu. Saya benar-benar tidak berguna karena untuk apa kesuksesan saya nantinya jika saya sekarang sudah tidak punya siapapun. Oke. Jadi kamu ingin menentukan keputusan atas kebingunganmu untuk memilih mau melanjutkan kuliah atau tidak setelah lulus SMA nanti ya? Iya, Bu. Saya ingin menentukan keputusan yang tepat akan hidup saya nantinya. Baik, di sini Ibu paham. Bingung dalam menentukan suatu keputusan adalah hal yang wajar. Bagi beberapa orang juga mengalami kebingungan seperti ini saat mengambil keputusan yang penting di dalam hidupnya. Iya, Bu. Tapi ini saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Bu. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Hal ini membuat saya menjadi bingung dan tambah sedih, Bu. Saya memang tidak berguna. Baik.
Baik, Ibu paham, Nak. Jadi, kamu merasa bingung dan sedih karena kamu tidak bisa mengambil keputusan penting dalam kehidupanmu, sehingga kamu berpikir bahwa kamu tidak berguna. Nanti kita akan membahas lebih dalam ya. Tapi sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada Rindi. Sekarang Rindi tinggal bersama siapa ya? Sekarang saya tinggal sendiri di rumah, Bu. Tapi masih satu desa dengan tante saya, Bu. Baik, kalau begitu, Ibu ingin tahu alasan kenapa Rindi tidak memilih untuk tinggal satu rumah dengan tantemu. Tidak, Bu. Saya tidak mau merepotkan orang lain akan takdir hidupku ini, Bu. Baik, Ibu mengerti. Sekarang mari kita melanjutkan sesi ini ke tahap selanjutnya dengan mendalami permasalahan yang sedang Rindi alami saat ini ya. Baik, Bu. Baik, sekarang kita akan mendalami masalahmu lebih dalam lagi, Rindi. Di sini, Ibu ingin tahu bagaimana perasaanmu saat ini yang benar-benar mendalam. Sekarang saya merasa sangat sedih, Bu. Karena hidup saya saat ini tidak berguna. Lalu bagaimana kamu tahu bahwa dirimu itu tidak berguna? Ya gimana tidak ya, Bu. Sekarang aja saya bingung dan tidak bisa menentukan keputusan untuk melanjutkan kuliah atau tidak. Karena setelah saya menjadi sarjana nanti dan mendapatkan pekerjaan hingga menjadi orang sukses, semuanya akan sia-sia karena kakak dan ibuku saja sudah tiada. Jadi, untuk apa dan untuk siapa kerja kerasku nanti jika aku memilih untuk kuliah, Bu? Memang aku ini tidak berguna. Lalu bagaimana hubunganmu dengan tantemu saat ini? Kalau sama tante baik sih, Bu. Dia juga cukup perhatian sama saya karena dia adalah adik dari ibuku. Oke, jadi kamu diperhatikan oleh tantemu juga ya, Rindi? Iya, Bu. Dia juga memberikanku pekerjaan untuk menjaga toko rotinya supaya aku mendapatkan penghasilan. Tapi saya tidak mau tambah merepotkannya, Bu, dengan tinggal bersamanya karena ia memiliki 2 anak yang masih kecil. Jadi, saya tidak mau menambah beban hidupnya, Bu. Ya, Ibu paham, Rindi. Jadi, di tengah kesendirianmu ini, kamu mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan penting di mana kamu merasa sedih karena ibu dan kakakmu sudah tiada. Sehingga hal ini membuat kamu merasa sedih dan selalu menganggap bahwa diri kamu ini tidak berguna ya. Lalu di sini Ibu juga turut berduka cita atas kepergian kakak dan ibumu ya, Rindi. Iya, Bu, terima kasih. Ketika saya sedang merasa sedih yang amat dalam, saya selalu menganggap bahwa diri saya ini saat ini sekarang sudah tidak berguna, Bu. Baik, di sini Ibu juga bisa merasakan apa yang Rindi dirasakan saat ini. Kesedihan Rindi. Di sini kesedihan dan kebingungan yang Rindi alami dalam menghadapi kehidupan ke depannya tanpa adanya keluarga di sisi Rindi. Rindi juga kamu juga merasa tidak berguna karena ibu dan kakak kamu sudah tiada ya, dan kamu merasa bingung juga jika kamu merasa bingung juga untuk memilih keputusan penting, yaitu memilih untuk melanjutkan kuliah atau tidak setelah lulus SMA nanti. Karena jika kamu memilih untuk melanjutkan kuliah dan kamu menjadi orang sukses setelah kamu mendapat gelar sarjana nanti, kamu bingung akan kesuksesanmu nanti mau kamu kasih ke siapa dan untuk siapa, karena ibu dan kakakmu sudah meninggal. Berarti karena kamu sudah tidak punya siapa-siapa lagi, benar begitu, Rindi? Iya, Bu. Saya merasa hidup saya benar-benar tidak berguna lagi. Baik, Rindi, Ibu paham bahwa kamu merasa bingung dalam memilih keputusan untuk melanjutkan kuliah atau tidak, menjadikanmu merasa bingung dan kamu merasa tidak berguna lagi. Waktu Ibu SMA dulu, Ibu juga mengalami pengalaman yang hampir sama dengan pengalamanmu saat ini, Rindi. Di mana dulu Ibu juga kehilangan nenek Ibu, yang dimana dulu saya dan nenek saya itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Dimana karena dulu itu Ibu dan nenek saya itu sangat dekat. Kami tinggal dalam satu rumah. Karena kedekatan ini disebabkan karena orang tua Ibu itu semuanya bekerja. Jadi dari kecil Ibu itu dirawat oleh nenek Ibu karena
kedua orang tua ibu tuh kerja. Nah, di sini juga setelah nenek ibu ini pergi untuk selama-lamanya, ibu ini sangat mengalami kesedihan yang luar biasa juga, sama seperti kamu. Dimana dulu ibu sempat untuk putus asa. Dulu ibu juga tidak masuk sekolah selama beberapa hari, selama 3 atau 4 hari gitu. Karena ibu rasa ibu sudah kehilangan motivasi dan semangat ibu saat untuk melakukan proses belajar di sekolah. Jadi, ibu dulu juga mengalami peristiwa yang hampir sama denganku ya? Iya benar Indi, kita memiliki pengalaman yang hampir sama. Ibu yakin bahwa hal ini adalah bagaimana kamu bisa melewati dan menyelesaikan masalah ini, Rindi. Karena setiap orang tentu memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda dan kita dapat belajar dari pengalaman tersebut. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita dapat melihat dan menerima diri kita masing-masing. Dan jangan membuat pikiran yang negatif atas kesedihan-kesedihan yang terlalu berlarut-larut. Kita harus mengendalikan emosi diri kita sendiri ya, Rindi. Ya juga ya, Bu. Mungkin besok akan saya coba untuk lebih berani dan percaya diri dalam mengambil sebuah keputusan yang ada dalam hidupku, Bu. Ya, bagus itu Rindi. Tapi sebelumnya ibu ingin bertanya. Di awal tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa tidak berguna lagi. Lalu apa yang membuatmu begitu yakin dengan hal tersebut? Kalau menurut saya gini, Bu. Saya kan saat ini sedang bingung dalam mengambil keputusan setelah lulus SMA ini, mau lanjut kuliah atau tidak. Tapi sebenarnya saya sangat ingin kuliah. Akan tetapi, saya juga berpikir setelah lulus kuliah nanti, saya mendapatkan pekerjaan yang bagus. Lalu untuk apa kebahagiaan dan kesuksesan saya nanti, jika saya sudah tidak ada ayah, ibu, dan kakak saya di sini? Aku nggak bisa membahagiakan mereka, Bu. Oke, sampai di sini ibu lihat Rindi sudah lebih paham akan masa yang sedang Rindi hadapi saat ini ya, Rindi. Saya juga rasa demikian, Bu. Hal ini baru saya rasakan tadi saat pertengahan sesi konseling. Jadi, sekarang saya sadari bahwa kebingunganku ini muncul karena pikiran dan perasaan saya yang menganggap bahwa diri saya tidak berguna lagi, Bu. Baik, Rindi. Terima kasih bahwa kamu di sini sudah mau menyadari apa yang menjadi permasalahanmu saat ini. Lalu sekarang, apakah kamu sudah menerima hal tersebut ini? Sudah, Bu. Baik. Jika demikian, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahanmu saat ini ya, Rindi. Iya, Bu. Oke, Rindi. Kamu di sini sudah menyadari apa yang membuatmu bingung dan selalu merasa bahwa dirimu tidak berguna lagi. Iya, Bu, benar. Ternyata kedua hal tersebut ada hubungannya. Karena saya selalu yakin dan merasa bahwa hidup saya tidak berguna sama sekali, baik bagi diri saya sendiri maupun orang lain, Bu. Ya, bagus Rindi. Kamu sudah menyadari apa yang membuatmu menjadi seperti sekarang ini. Iya, Bu. Tapi Apa, Rindi? Tapi saya belum bisa bagaimana menyelesaikan masalah ini, Bu. Baik, sekarang kita akan bekerja sama supaya kamu dapat menemukan jalan keluarmu sendiri, Rindi. Tadi permasalahanmu adalah bingung dalam memilih kedua pilihan setelah lulus SMA nanti, yaitu memilih melanjutkan untuk kuliah atau tidak. Karena jika kamu memilih untuk melanjutkan kuliah, untuk siapa kesuksesanmu nanti karena ibu dan kakakmu sudah tiada. Dari kedua pilihan tersebut, apakah Rindi bisa menjelaskan pro dan kontra dari kedua pilihan tersebut? Bisa, Bu. Akan saya coba jadi untuk pilihan ya, Bu. Ya. 1, melanjutkan kuliah. Pro-nya itu keinginan saya sejak kecil yang ingin menjadi sarjana. Yang kedua, saya ingin menimba ilmu setinggi-tingginya, Bu. Dengan dan mengasah kemampuan dan keterampilan akademik saya, serta saya ingin memanfaatkan sertifikat dan piagam kejuaraan perlombaan akademik saya selama saya di SMA ini. Untuk kontranya, yang pertama itu, saya tidak memiliki cukup biaya untuk membayar uang kuliah, karena saya sudah tidak punya siapa-siapa dan saya hanya memiliki pekerjaan ringan membantu tante saya di toko roti milik tante saya untuk mencukupi kebutuhan keseharianku. Kontra yang kedua,
Kesuksesan saya nanti tidak akan berarti dan hidup saya tidak berguna lagi karena saya sudah tidak bersama ibu dan kakak saya, Bu. Lalu ada pilihan kedua, yaitu tidak melanjutkan kuliah. Pro-nya, tidak mengeluarkan biaya hidup yang lebih banyak, dan yang kedua, tidak memikirkan biaya kuliah. Kontranya, yang pertama, saya harus siap untuk kecewa karena saya harus mengubur dalam-dalam cita-cita saya menjadi seorang sarjana dan menjadi seorang pengusaha. Gitu, Bu. Baik, Ibu paham. Jadi secara garis besar, kamu ingin untuk melanjutkan kuliah ya, Rindi? Iya, Bu, di dalam hati kecil saya selalu menginginkan hal itu. Tapi, saya tidak memiliki cukup biaya untuk membayar kuliah dan terlebih untuk siapa kesuksesan saya nanti ya, Bu. Semuanya akan sia-sia dan hidup saya tetap tidak berguna, Bu. Baik, Ibu paham sekali, Rindi. Di sini, Ibu akan bertanya, menurut Rindi itu apa sih arti hidup bagimu, Rindi? Kalau arti hidup menurutku sih, aku ingin selalu membantu orang lain selagi saya masih mampu ya, Bu. Bagus sekali, Rindi. Ini adalah pemaknaan hidup yang sangat baik. Nah, sekarang mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahanmu ini supaya kamu dapat menentukan pilihan kamu yang tepat dan kamu bisa mencapai tujuanmu, yaitu menjadikan dirimu menjadi berguna. Tadi kamu juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kamu juga ingin melanjutkan kuliah, tetapi kamu berpikir bahwa setelah lulus nanti kamu mendapatkan pekerjaan yang bagus, semuanya akan sia-sia. Karena untuk siapa kesuksesanmu ini nanti jika kakak dan ibumu sudah tiada. Benar begitu, Rindi? Iya, benar, Bu. Tadi kamu juga mengungkapkan bahwa kamu saat ini memiliki satu keluarga dekat, yaitu dengan tantemu. Dan tantemulah yang sering membantumu dalam melaksanakan kehidupan kamu, yaitu dialah yang memberi kamu pekerjaan, yaitu menjaga toko rotinya. Nah, di sini Ibu mau tanya, apakah kamu akan melupakan kebaikan tantemu begitu saja, Rindi? Ya tidaklah, Bu. Lalu aku harus bagaimana? Oke, di sini kamu mengungkapkan bahwa sebenarnya kamu ingin melanjutkan kuliah karena ingin meningkatkan kemampuan dan pengetahuanmu serta memanfaatkan piagam-piagam akademikmu selama sekolah kemarin ya. Dan di sini kamu memiliki arti hidup atau makna hidup, yaitu ingin membantu orang lain selagi kamu mampu. Nah, di sini kamu juga mengatakan bahwa kamu tidak akan melupakan kebaikan tantemu. Dari sini apa sih yang bisa kamu pahami atau kamu ambil dari kata-kata Ibu tadi? Sepertinya saya tahu, Bu, apa yang harus saya lakukan. Saya akan memilih untuk tetap melanjutkan kuliah dan memanfaatkan kemampuan dan piagam kejuaraan saya untuk mendaftarkan diri ikut beasiswa, supaya saya bisa kuliah secara gratis atau saya hanya membayar uang kuliah separuhnya. Dengan begitu, saya bisa menjadi seorang sarjana dan mendapatkan pekerjaan yang bagus, sehingga saya bisa membalas kebaikan tanteku atau membantu orang lain yang membutuhkan. Dengan begitu, saya bisa merasa hidup saya lebih berguna, walaupun tidak untuk ibu dan kakak saya, melainkan bisa berguna bagi orang lain. Wah, bagus sekali. Hindi sudah paham akan semua yang Ibu sampaikan tadi. Di sini kamu menemukan jalan keluarmu sendiri ya, Rindi. Sangat bagus kamu. Iya, Bu. Ini semua juga berkat bantuan Ibu. Sekarang saya sudah paham, Bu, bahwa perasaan dan pikiran saya itu dikarenakan pengalaman saya, di mana saya terlalu larut dalam kesedihan setelah kakak dan ibu saya pergi. Sehingga saya memiliki pandangan dan pikiran yang selalu menganggap diri saya tidak berguna lagi, Bu. Baik. Sekarang kita akan menutup sesi konseling ini karena sekarang kita sudah berada di penghujung sesi konseling. Di sini, sebelum Ibu mengakhiri sesi konseling pada hari ini, Ibu akan sedikit merangkum apa hasil dari proses konseling kita tadi ya, Rindi. Di sini kamu merasakan permasalahan, yaitu memiliki kesedihan yang berlarut-larut karena kamu kehilangan kakak dan ibu kamu selama dalam kurun waktu yang dekat. Dan karena hal itu kamu menjadi bingung karena kamu tidak bisa memilih atau menentukan pilihan kamu setelah lulus SMA nantinya. Kamu ingin melanjutkan kuliah atau tidak karena kamu tidak memiliki keluarga atau orang yang terdekat untuk kamu bercerita ya, Rindi. Di sini kamu juga setelah proses konseling tadi kamu memilih untuk kamu melanjutkan kuliah dan kamu memiliki pekerjaan yang bagus supaya kamu nantinya dapat membantu
atau membalas kebaikan dari tantemu tadi yang sudah membantu kamu selama ini setelah ibu dan kakakmu sudah tiada ya Rindi. Di sini juga ibu paham bahwa Rindi sudah menemukan arti atau makna dalam hidup Rindi, yaitu Rindi mau membantu sesama selagi Rindi itu mampu. Benar begitu Rindi? Iya Bu, benar sekali. Oke Rindi, kamu hebat sekali. Karena kamu sudah menyadari apa masalahmu dan kamu juga sudah menerima dirimu apa adanya, sehingga kamu saat ini mampu menyelesaikan masalahmu sendiri dan mencapai tujuanmu, yaitu kamu bisa merasakan dirimu itu berguna bagi orang lain. Tidak hanya untuk tantemu saja, tapi kamu juga paham kegunaan atau kesuksesanmu nanti kelak setelah kamu lulus kuliah, kamu bisa membantu orang lain yang membutuhkan juga. Jadi tidak hanya untuk membalas kebaikan tantemu saja. Di sini ibu juga lihat kamu menemukan jalan keluar dari permasalahanmu ini ya Rindi, kamu sangat keren. Iya Bu, terima kasih. Semua ini juga berkat bantuan Ibu. Saat ini saya merasa lebih lega dan tenang Bu, karena saya sudah menemukan jalan keluar dari masalahku ini Bu. Baik, sama-sama Rindi. Ibu juga sangat senang jika Rindi sudah bisa menyelesaikan masalah Rindi dengan baik dan tepat. Rindi sudah mampu memilih keputusan yang penting dalam hidup Rindi dengan tepat dan sesuai dengan keinginan dan kemauan Rindi. Sampai di sini apakah ada yang Rindi tanyakan atau akan Rindi ingin bahas lagi? Tidak Bu, sudah cukup. Kalau begitu saya izin untuk pamit ya Bu. Terima kasih sekali untuk bantuannya. Sama-sama Rindi, semangat ya untuk kuliahnya besok. Hati-hati di jalan Rindi. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama, Mari, Bu. hati-hati ya.